mendengarkan pujian ini refleksi buat hidup kita. Amin. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Dengarkan peringatan ini. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa, fana dengan jemawa. Dengarkan, suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tapi aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan Yesus, Engkaulah matahariku, di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang suatu hari nanti. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Ini hal yang pasti. Mungkinkah di padang gersang tak bertepi? Jangan, itu bukan tempat orang percaya. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tapi aku yakin dan percaya kami pulang ke tempatmu, surgamu Bapa. Kemana kami pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan Yesus, Engkaulah matahariku, di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang suatu hari nanti. Tuhan Yesus, Engkaulah matahariku, di negeri indah Bapakku. Ke surga kami pulang nanti. Amin. Ini sebuah pengakuan iman kita, sebuah pesan kasih dari Injil, sebuah berita surgawi bagi semua umat manusia. Datanglah kepada Tuhan Yesus, jadikanlah dia terang, dialah matahari kita, dan di sanalah kita akan bersama-sama suatu hari kelak untuk berbahagia, menerima upah surgawi iman kita kepadanya. Ingatlah hal ini, biarlah pujian ini membawa kita senantiasa ingat tentang hal ini. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak
dunia. Nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu hari nanti semua sirna tak bernilai lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan Yesus, Engkaulah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke surga kami pulang nanti. Siapa anak-anak surgawi yang memperkarakan tentang hidup kekal? Hidup ini Bapak Ibu sekalian, jangan cuma berpikir tentang kekayaan, jangan berpikir hanya gelar, jangan berpikir hanya debat, jangan berpikir hanya merasa hebat, jangan berpikir hanya merasa mengejar yang fana, bangga dengan akademis kita, bangga dengan jabatan kita. Semua itu Bapak Ibu suatu hari nanti sirna dan tidak berharga lagi. Tapi satu hal yang pasti, setiap yang hidup akan berpulang. Kemanakah nanti? Apakah di tempat yang gelap, yang tidak bertepi, tempat yang mengerikan? Oh no, tidak. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita tempat yang abadi, rumah Bapa. Di sana dikatakan rumput hijau yang tidak bertepi, dan Yesuslah matahari kita, terang Bapa sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus matahariku, di negeri indah Bapakku, ke surga kami pulang nanti. Jelas Bapak Ibu sekalian, ke surga kami pulang suatu hari nanti. Karena kita diajar sama Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di surga, maka jelas Bapa kita ada di surga, dan kita adalah anak-anaknya. Dan suatu hari kelak tujuan kita jelas, alamatnya jelas, yaitu pulang ke surga. Berbahagialah orang yang percaya, karena mereka dibenarkan, diampuni, diselamatkan. In Jesus name. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Yes. Happy Sunday, shalom semuanya. Yang terkasih, Pastor menyapa di YouTube, di Facebook, di grup doa Telegram, di grup doa WhatsApp, dan semua platform online di mana Bapak Ibu sekalian bisa menerima pelayanan ini. Baik, info dulu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti dengan thumbnail yang muncul, setialah beribadah sebelum berpulang. Happy Sunday, selamat beribadah. Ibadah ini bagus ya. Melihat ternyata sampai kemarin Bapak Ibu, ada cukup banyak orang-orang yang tetap nekat datang ke Balikpapan untuk doa, minta pelayanan. Seperti yang sudah Pastor katakan, selama ibadah di YHS belum dibuka, maka seluruh kegiatan Pastor Andy
melalui form doa. Dan juga setiap hari ada live streaming. Namun tadi subuh-subuh ya, ada kerinduan untuk coba datang hari ini ke gereja GPIB. Lalu akhirnya kami komunikasi dengan Ibu Jen, dan saya ingat pernah kenal karena pernah diajak makan nih sama Ibu Pendeta Like, dan beliau kalau tidak salah dipercaya memimpin jemaat GPIB, cuman tidak tahu GPIB di mana, tapi alamatnya kurang lebih di belakang sekolah SMA 1 Gunung Pasir begitu kira-kira ya. Nah, lalu akhirnya Pastor coba, mudah-mudahan ya Ibu Pendeta ini bersedia menerima Pastor Andy, karena terima kasih, pelayanan ini banyak dicintai orang, tapi Pastor menyadari belum tentu semuanya juga bisa welcome dengan kehadiran pelayanan kami ya. Karena ketika Pastor Andy datang ke satu gereja, itu ada paling tidak 3 hal yang kami bawa. Yang pertama, kami bawa jiwa-jiwa. Jadi Pastor arahkan jiwa-jiwa yang misalnya mau bertemu atau mau beribadah bersama-sama sehubungan di Geraha IHS, belum dapat rekom dari FKUB dan RT, maka bagaimana coba Pastor carikan solusi mereka bisa tetap beribadah ya kepada Tuhan, dan bisa bertemu, bisa paling tidak ya saling memberkati, jabat tangan, mungkin ya paling tidak ada jalan keluar lah ya. Dan ketika kami datang ke satu gereja Bapak Ibu, paling tidak kami bawa 3 hal. Yang pertama ya bawa jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kami membawa persembahan kasih. Maksudnya apa? Sepanjang minggu Tuhan menitipkan berkat, puji Tuhan, kepada Pastor Andy, dan Pastor Andy juga suka membagi berkat kepada gereja-gereja, kepada pelayanan, kepada sesama lah, tanpa memandang ya, membeda-bedakan. Tapi memang khusus di Balikpapan, karena kebaikan ini banyak orang juga, maaf ya, salah gunakan. Bahkan ada yang modus-modus tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dan juga banyak yang dari luar kota, misalnya di luar Balikpapan lah, yang minta bantuan. Saya minta maaf, Pastor hanya fokus untuk bantuan-bantuan ini di Balikpapan dulu, karena saya menyadari saya belum sanggup untuk memberkati Indonesia, khususnya dalam berbagi kasih. Jadi kalau misalnya ada yang di luar Balikpapan, misalnya butuh beras, butuh bantuan untuk bayar kos, untuk minyak atau apa gitu, saya arahkan misalnya contoh Jakarta, ayo datangi gereja terdekat di Jakarta. Karena saya menyadari, dan pastilah tidak mungkin dalam arti kapasitas saya sebagai manusia biasa bisa menghandle kesulitan, kesusahan, pergumulan orang se-Indonesia. Tapi misalnya Bapak Ibu perlu beras dan di Balikpapan, coba datang ke Geraha IHS. Kami ada stok kemarin beberapa ton beras untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu yang betul-betul memerlukan. Nah, ketika kami datang ke satu gereja Bapak Ibu, tidak pandang gereja mana, kami membawa persembahan kasih, ya, memberkati. Itu udah 2. Yang ketiga, kalau kami datang, puji Tuhan, kami juga membawa pujian bagi Tuhan. Ya kan, ikut memuji Tuhan. Kalau misalnya di gerejanya memberi kesempatan Pastor untuk memuji Tuhan, mengaji jemaat, puji Tuhan, Pastor nyanyi segala perkara dapat ku tanggung. Tujuannya apa? Untuk menguatkan setiap jemaat, karena saya percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan di dalam puji-pujian. Amin. Nah, tadi rencananya begitu, tapi bagaimana ya, Pastor sendiri belum terhubung dengan Pendeta Like ya.
Jadi kira-kira itu Pastor tuangkan ya, sedikit cerita ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nantilah coba setelah ini diupdate infonya hari ini, akhirnya Pastor datang kemana gitu. Barangkali yang bisa mendengar informasi ini dan tolong dibagikan ke teman-teman yang siapa tahu lagi di Balikpapan dan rindu untuk beribadah bersama-sama ya. Oh ya, tadi katanya ada Pendeta Lika itu ada di GPIB Immanuel. Nanti di kolom komentar biar saling info alamatnya di mana, jam berapa. Tapi ini belum pasti. Ini hanya cerita bahwa Pastor mendorong semua kita beribadah di gereja masing-masing. Cerita ini muncul karena yang pertama, banyaknya orang mau beribadah bersama-sama gereja YS, cuman kita belum bisa. Jadi ini solusi mudah-mudahan terselesaikan, terjawab, menolong. Dan juga mendorong Bapak Ibu sekalian bahwa sekalipun dalam hidup kita ada tantangan, jangan sampai tidak beribadah. Setialah beribadah sebelum berpulang. Senang sekali aku, makasih Pak Ronald. Senang aku, senang memuji Tuhan, senang baca firman Tuhan, senang beribadah. Amin, amin, amin. Karena ingat loh, setiap insan pasti akan terima panggilan hari ini atau esok atau lusa, ya. Jadi selama kita masih hidup, mari kita setia beribadah, ya. Yang kita banggakan adalah iman kita dalam Kristus, bukan yang lain. Nggak perlu kita banggakan harta kita, nggak perlu kita banggakan akademis kita, nggak perlu kita andalkan kita jago agama, bukan itu. Kita banggakan saja kita milik Kristus, kita setia beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi berkat bagi orang yang melihat, termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ibadah adalah kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kenapa Pastor dorong kita untuk setia beribadah sebelum berpulang? Karena ternyata nanti tempat kita berpulang di surganya Bapa kita, tempat kita bahagia selama-lamanya. Di sana juga kita akan beribadah. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tentu bersyukur Bapak Ibu, pelayan ini boleh hadir, Tuhan boleh tolong, kasih hikmat, sehingga kita bisa mendengar firman, bukan cuma sekedar bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, dan perkara hidup kekal kita, termasuk persiapan kita sebelum Tuhan panggil. Pujian tadi adalah pujian yang dikasih Tuhan lewat hamba Tuhan Pendeta Erastus Sabdono. Terima kasih hamba Tuhan ini banyak memberkati, puji-pujiannya banyak menginsafkan manusia, menyadarkan bahwa hidup ini ya ingat Tuhan. Semua yang hidup suatu hari pasti akan meninggal. Lantas kalau tahu begitu, apa yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Setialah beribadah, khususnya sebagai orang Kristen, Katolik, Bapak Ibu yang Advent kemarin sudah sabat, setialah beribadah sebelum berpulang. Karena nanti di sana, di tempat kita berpulang, kita juga akan tetap melakukan hal ini, yaitu ibadah. Ayo saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari satu bagian firman Kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan sabda suci firman Tuhan dari Kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, firman yang penuh kasih. Selamat mendengarkan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Bapa dan tahta Anak Domba itu.
indahnya Bapak Ibu, ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Bapa dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya. Karena di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ tidak ada lagi laknat. Dan tahta Bapa, tahta Anak Domba ada di dalamnya, serta hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hore! Nanti di kekekalan di kerajaan surga, di tempat bersama-sama Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi, kita akan kembali beribadah bersama-sama. Jadi hal yang satu ini jangan tinggalkan, jangan kasih kendor. Gaspol. Jadi orang Kristen setia beribadah, berapi-api ibadah, bertekun setia hingga akhir beribadah. Haleluya. Karena nanti di sana tempatnya, ada yang mengatakan langit bumi baru, puji syukur, amin. Ada yang tempatnya katakan rumah Bapa, ada yang katakan surga, pokoknya indah. Dan di sana ada satu hal, hamba-hambanya, saya percaya Tuhan, kita nggak usah berpolemik, nggak usah menafsirkan siapakah hamba-hamba itu, mereka dari kalangan mana, jemaat mana. Sudah, kita tidak usah terlalu banyak berspekulasi. Saya percaya Tuhan, salah satunya ada saya dan keluargaku di situ. Ada orang-orang percaya di situ, dan ada jiwa-jiwa yang berkesempatan pastor layani di situ. Di sana nanti kita akan beribadah dengan penuh kedamaian. Ayat yang keempat dan yang kelima. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Bapa ada di dahi hamba-hambanya. Amin. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak perlu lagi cahaya, baik cahaya lampu. Sekarang di gereja modern ada cahaya parlet, LED, lighting, lampu sorot. Tapi nanti di sana Bapak Ibu sekalian, mereka tidak perlu lagi cahaya. Mereka tidak butuh cahaya lampu. Mereka juga bahkan tidak perlu lagi cahaya matahari. Wow, lantas matahari nggak diperlukan, lampu nggak diperlukan. Terus bagaimana dengan terang itu? Diterangi dengan apa? Dengarkan, lihat, baca ini. Sebab Tuhan Yesus akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, siapa anak raja? Saya anak raja, aku anak raja, kita anak raja, engkau anak raja. Nah, nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Bapa sampai selama-lamanya. Keren banget. Di sini masih butuh PLN. Di sini ada gereja-gereja yang maju dengan variasi lampu yang indah menawang, membuat mereka nyaman beribadah. Puji Tuhan. Tapi nanti di sana kita beribadah Bapak Ibu, tidak lagi pakai jasa PLN, juga tidak lagi butuh matahari, tetapi Tuhan Yesuslah cahaya yang terang benderang, lebih terang dari segala sesuatu. Dan di sana kita akan memuji Dia, beribadah, dan akan memerintah sebagai anak-anak raja. Rajanya huruf kecil loh Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak raja. Karena the King of King, raja segala raja, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah pencipta langit dan bumi. So, tunggu apa lagi? Ya, jangan tunda-tunda untuk masuk gereja. Khususnya Bapak Ibu yang gerejanya udah tersedia, terbuka,
boleh lampu hijau atau rumah ibadah, atau di mana Bapak Ibu mungkin belum punya tempat ibadah, masih pakai aula serbaguna, masih pakai tempat-tempat ruko, jangan kasih kendor. Selama boleh ibadah, datang ibadah. Kadang kita berpikir gini, lagi malas, lagi hujan, lagi nggak mood lah, minggu depan aja. Jangan. Usahakanlah, mampukanlah, semangatlah. Ingat loh, semangat itu dapat mematahkan tulang kering, kelesuan. Tapi kalau saudara patah semangat, aduh, mau apa-apa aja malas, termasuk mau ibadah juga malas. Tapi biarlah rohmu dan rohku menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, selamat beribadah di gereja masing-masing. Happy Sunday, selamat memuji Tuhan. Dan tadi informasi ini Pastor tambahkan lagi, ulangi lagi bahwa rencana hari ini Pastor akan, ya itulah sedikit cerita, curahan hati. Ya, karena tempat sendiri belum bisa, jadi kami masih musafir tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan lewat info ini lebih banyak gereja yang membuka diri, sehingga kami boleh berkunjung dari gereja satu ke gereja yang lain dengan membawa kasih Kristus. Oke, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah mendengar firman Tuhan, kuat, sehat, yang utama semangat untuk beribadah hari Minggu. Ingat loh, jangan kasih kendor, gaspol untuk datang ibadah. Habis ini langsung siap-siap mandi, necis, lalu ke gereja. Di gereja senyum-senyum, jangan lupa untuk bawa puji-pujian kepada Tuhan, bawa korban syukur kepada Tuhan, dan bawa hati yang menyembah Tuhan. Ya, yang sedang lemah, yang sedang sakit, Pastor Andy mendoakan tubuhmu diberkati, tubuhmu jadikan rumah ibadah dan bukan rumah sakit. In Jesus name, aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Be healed, be free, and be clear, and be safe in Jesus name. In Jesus name. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor mau close dengan pujian ini. Memang ini pujian seperti yang berkata Pastor, sedih banget. Ya, tapi biarlah ini mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa yang namanya kematian suatu hari pasti datang, dan kadang-kadang datangnya itu tidak terduga. Maka saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan untuk datang beribadah, setialah beribadah sebelum kita berpulang. Karena suatu hari semua yang hidup pasti akan berpulang. Kemana saudara-saudara? Bagi orang percaya Tuhan Yesus, tempatnya berpulang ke pangkuan Bapa di surga. In Jesus name. Ingat Bapak Ibu sekalian, tekun beribadah ya. Dan dalam berkat Tuhan, suatu hari kita bisa beribadah bersama-sama, paling tidak jabat tangan dan berkata, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Setiap insan terima panggilan hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang berpesta pora dalam kewajaran anak dunia, mari berubah saudara-saudara. Nikmati kekayaan fana dengan suka-suka. Mari berbagi, mari menolong, mari memberkati pelayanan gereja di mana Bapak Ibu digembalakan. Jangan hidup egois, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang.
Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Sungguh tempat itu sangat mengerikan. Yang kami tahu pasti kemana kami pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan Yesus, Engkaulah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke surga kami nanti akan pulang. Hore! Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus sertai semua kita sampai selama-lamanya. Happy Sunday, selamat beribadah, shalom semuanya, dadah.